solusi untuk berbagai permasalahan dan persoalan yang ada di Jakarta hanya bisa kita selesaikan bersama apabila kita mempunyai kepemahaman terhadap permasalahan itu yang sama, ya, kemudian duduk bersama, bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa menjalankannya secara bersama-sama. Tadi Pak Heru dari mana sih? Dari Senayan. Oh, dari Senayan. Kaget juga nih, lah kok Andi? Perasaan pernah dengar nih nama. Emang temanan ini? Temen. Oh, Teman lama nggak pernah ketemu. Gimana bro? Apa? Kerjaan gimana? Ya, bersyukurlah daripada nggak ada kerjaan. Iya, lu udah berapa lama sih nganter-nganter paket? 2015. wah, lumayan lama juga. Lu ya, gua 2018, gua baru mulai. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol Pak Andi soal kemacetan, soal pelanggaran lalu lintas, banyak hal lah. Jadi bagaimana pengalaman Ya, kalau Mas Heru macet ya sendiri? macet. Macet. Karena dari rumah aja kalau kita start pagi, rumah saya pinggiran Jakarta Selatan, perbatasan dengan Ciledug, deket. Ya masih sana lah. Itu mau lewat manapun macet, mau lewat Joglo, mau lewat Ciledug Raya macet. Batasnya jam 6 pagi saja sampai jam 9 itu masih macet. Iya, ya. Kan? Jam 9 sampai jam 11 agak. Ibaratnya yang tadinya padat merayap, padat biasa. Oh, Nah, itu. Jam 11 sampai jam 1 macet lagi. Karena jam makan siang. ya Pak Heru ini kan teman kita, bong kita ini, Bro Andi ini kan mau ingin jadi caleg ini Pak. Mau caleg dari Sorry, PSI bro. ini. Kira-kira Dukung ya. gimana Pak? Menurut Saya tanya dulu gitu. Siap. Gitu. Harus siap. 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 Tujuan dia nyalek buat apa gitu. Mungkin dia lihat selama tinggal di Jakarta, dari Jakarta, berarti Jakarta. DPRD. DPRD. Berarti dia lihat kondisi nih, gitu. Dia lihat kondisi mana nih kira-kira yang dia bisa menyuarakan suara hatinya lewat kendaraan politik partai apa. Misalkan diterima, kan dia berarti dia bisa punya yang namanya usulan. Ya, Ya usulan. kan? Usulan langsung di rapat-rapat kan. Ya. Mas Heru sendiri misalnya apa yang ingin Mas Heru sendiri kalau misalnya beliau ini terpilih nanti, program prioritas apa? Kan Mas Heru kan setiap hari kan ada di jalanan. Tentu program prioritas itu masih terkait dengan jalanan. Kira menurut Mas Heru sendiri kira-kira apa? Ya kalau jalannya macet lah. Jakarta dari dulu terkenal macet. Nah, kalau mau tuntas itu harus ada kebersamaan. Sama-sama ingin menjadi lebih baik. Sama-sama ingin menjaga lingkungan sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kalau masing-masing aja sudah maunya masing-masing, ya nggak bisa. Padahal sebenarnya regulasinya ada loh. Aturannya semua kan ada. Ada. Iya kan? Kesadarannya yang masih rendah. Tapi kesadaran itu bisa dirubah dengan apa? Penegakan hukum. Ya kan? Edukasi dulu deh. Kayak kita di rumah di lingkungan keluarga lah. Kadang-kadang kan gini, anak dikasih tahu nggak bisa, ya kan? Padahal aturannya ada, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Nggak bisa kan, nggak dikasih tahu. Akhirnya apa? Kalau orang tua yang bijak, oke, gua nggak kasih uang lo, uang saku lo gua tahan, ya kan? Akhirnya nggak bisa bawa apa-apa. Akhirnya dia nurut juga sama orang tua. Nah, kalau itu macet ya, macet jalannya. Iya. Seenggaknya ada dong gambaran dong. Yang kemarin segala 3 in 1 lah, ganjil genap lah, Ya, malah ada usulan 4 in 1 lah, ya. ya kan? Dibatasilah, dirubah jam Betul. kerja, jam sekolah, gimana caranya? Atau sistem satu arah, one way. Itu kan berarti kan
terlalu banyak ya programnya, bagaimana Ya. ngatasin macet ya. Itu juga harus dipikirin, Kang. Apa? Jalan di Jakarta itu kan terlalu banyak perempatan, Iya. pertigaan, betul. di mana itu kanan kirinya perkantoran atau perumahan, Betul. Ya, ya kan? Di setiap pintu masuk keluar masuk gedung atau perumahan pasti macet. ya. Jadi ada penataan. Tadi mungkin kembali ke soal tadi soal koordinasi ya, karena kelihatan semua bekerja sendiri. Iya. Kira-kira adakah pemikiran soal bagaimana mengkoordinasi itu antara berbagai pihak? Karena tidak mungkin legislatif sendiri yang bekerja sendiri. Ya, Iya, betul. Tadi kan Bro Heru bilang kalau dia ada perkantoran, ada lingkungan perumahan, ya kan. Nah, sebenarnya kalau di perumahan sendiri itu sudah ada penataan ya. Kadang-kadang di lingkungan rumah kita sendiri aja kita bikin satu arah, ya kan. Tapi tetap Karena aja merasa ada yang langgar. penghuni, Nah, saya merasa kan penghuni, saya Pak. penghuni, saya boleh. saya ngapain muter jauh-jauh? Nah, Itu akhirnya yang masalah. lain ikut. Jadi kesadaran dari yang membuat aturan di lingkungannya sendiri ya, RT atau RW juga nggak mengikuti aturan yang dia bikin. Itu yang susah. Masalah budaya juga ya, Pak, ya? Betul. Terus Saya- kemudian masalah rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas yang buat adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, DLAJR, ya kan. Penindakannya ada di polisi. Saya nggak ngerti apa mereka berkoordinasi pada saat pemasangan rambu. Mas Bro, di Jakarta itu kan sebetulnya UMKM itu kan memiliki banyak peran ya, terutama dalam memberdayakan ekonomi. Bagaimana Mas Bro melihat ya, perkembangan dan juga tantangan UMKM yang ada di DKI Jakarta ini? Oke, saya lihat tantangannya makin berat. Ya. Kalau yang saya dengar dari berita terakhir ini bahwa UMKM sekarang lagi agak susah. Kalau menurut saya sih itu terkait dengan daya beli. Ya, semua orang sekarang terjun punya bisnis UMKM. Ya. Dikerjakan di rumah. Apa yang dia bisa bikin, baru bisa bikin ayam goreng, dia langsung jualan secara baik online maupun dia bikin stall kecil gitu, kedai kecil ya atau kios kecil. Nah, sebenarnya peluangnya sangat baik ya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ini ya. Tinggal bagaimana kita mengelola, kita mengatur, kita menata. Yang ada sekarang mereka jualan dulu ya. Begitu banyak baru oh ini nggak bisa tempat ini. Baru kita beresin, suruh pindah. Padahal apinya sudah besar kasarnya kan seperti itu, Pak. Ya, benar. Tapi kalau dari kecil sudah ada, terus langsung pemerintah setempat nih punya pemikiran yang baik. Oke, kita sediakanlah tempat untuk mereka berjualan. Langsung kita himpun beberapa UMKM, buka tempat dagangan sini. Bukannya seperti sekarang, akhirnya mereka bisa berjualan di pinggir-pinggir jalan yang seharusnya itu tidak terjadi. Bukan tempat seharusnya. Nah, kembali lagi ke masalah kemacetan lalu lintas Ya. yang harusnya bisa dilalui dua kendaraan berlalu lalang, tidak bisa. Kemudian selain tidak bisa, kadang-kadang sudah dibikin satu arah nih jalan itu supaya UMKM bisa. Terjadi juga lawan arus. Akhirnya apa? Mobil juga nggak bisa lewat. Aduh. Ya. Masalahnya kan tadi seperti yang disampaikan Jadi oleh iya, Bro Bro Andi hanya tadi itu ngasih kan contoh PKL-nya ya, aja. PKL. Ya, Ya, ya. sebetulnya ada dua ya. Ada yang Ada memang dua. sudah dapat izin. Ya, Sekarang kan bagaimanapun yang ada yang PKL ada yang sifatnya pribadi, ada juga yang subsidi. ya, yang Betul. PKL ini kan perlu hidup kan. Bagaimana mengaturnya ini kan? Betul, subsidi harus. Tapi kadang-kadang tempat mereka berjualannya ini loh. Kalau tadi saya bilang PKL atau UMKM katakanlah. Mereka yang berdagang itu sebenarnya juga bukan sepenuhnya warga Jakarta. Ya kan? PKL itu pendatang. Nah, yang harus ditelaah lebih jauh, harusnya pemerintah setempat melakukan pendataan. Oke, boleh berdagang di sini. Istilahnya kita kan tuan rumah. Mereka harus ikut aturan yang ada di rumah tersebut. Kadang-kadang pedagang itu kan sudah ditempatkan di satu tempat, mereka tidak mau dagang di situ karena sepi mereka bilang. Lalu mereka kembali lagi ke tempat yang Kembali. lama. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Nah, itu jadi masalah. mereka nggak mau Mestinya deh. kan, Itu namanya relokasi. mestinya kan mereka tetap bisa berjualan di situ. Mengapa? Mesti kan pemerintah sudah punya punya kebijakan
pindah ke situ, lalu apa yang harus dilakukan di situ sehingga mereka tetap bertahan, tidak kembali lagi ke tempat semula? Iya, Ya, caranya kalau menurut saya sih ya pemerintah harus bisa membantu pemasaran mereka supaya orang mau datang ke tempat mereka yang seharusnya berjualan. Kalau katakanlah orang dagang kan selalu pikirannya gini, lokasi, gitu kan. Supaya laku atau enggak tuh pasti utamanya lokasi. Gimana bro, gimana? ya Oh, mau pulang? bukan saya izin Oh. ya kan mau balik Oh, iya, barisan oke. ibu telepon Ya. ya kan ya ntar kapan kita ketemu Siap. Oke, siap. pokoknya dukunglah namanya teman kan mau maju. Ya, oke Mas Bro. Tadi ada banyak hal yang kita bicarakan, mulai dari kemacetan, pelanggaran lalu lintas, polusi udara, sampah, kabel semrawut, kemudian UMKM ya. Nah, kira-kira kalau Mas Bro terpilih nanti sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD ya, kira-kira apa yang mau dilakukan nanti? Ya. Oke. Solusi untuk berbagai permasalahan dan persoalan yang ada di Jakarta hanya bisa kita selesaikan bersama apabila kita mempunyai kepemahaman terhadap permasalahan itu yang sama, ya, kemudian duduk bersama, bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa menjalankannya secara bersama-sama. Dan oleh karena itu kami butuh dukungan untuk bisa punya kursi lebih banyak, ya, supaya kita juga bisa menempatkan calon-calon dari partai kita duduk di eksekutif supaya kita satu server. Jadi kata kunci adalah dukungan, kerjasama, kolaborasi. Ya. Pemirsa, demikian bincang singkat kami dengan Mas Bro Siap. Andiyana Subagio. Terima kasih Pak Sivi. Mas Bro, semoga sukses ya. Amin. Ya, Terima kasih. terima kasih. Mohon didukung.